Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita akan unboxing dan sedikit review sebuah gimbal atau image stabilizer dari Zhiyun, yaitu Zhiyun Crane M2. Jadi fungsi dari gimbal ini adalah untuk menstabilkan kamera agar hasilnya itu smooth, stabil, dan tidak shaking. Jadi masih banyak fitur yang lainnya. Dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu channel ini adalah channel yang ngebahas tentang elektronik, gadget, maupun alat produksi konten kreatif. Kalau misalkan teman-teman belum subscribe, langsung aja subscribe dan klik tombol loncengnya biar dapat updatean video-video saya yang terbaru. Oke, langsung aja kita unboxing si Zhiyun Crane M2 ini. Nah, oke teman-teman, ini adalah bentuk dari box dari Zhiyun Crane M2. Di sebelah pojok atas ini ada logo Zhiyun-nya, sebelah kanannya ada Zhiyun Crane M2-nya, dan sebelah kiri bawah ada recommended setup-nya. Yang nomor pertama ini untuk pocket kamera, yang tengah untuk action cam, terus yang nomor 3 ini bisa untuk smartphone. Tapi ini juga bisa untuk mirrorless ya, mirrorless tertentu yang mungkin bebannya nggak sampai 1 kg. Seperti Canon M50, itu juga masih bisa digunakan untuk Zhiyun Crane M2 ini. Terus di bawahnya ada Zhiyun Crane M2 dan ini fitur-fiturnya maupun dari fungsi tombol-tombolnya. Nanti kita jelasin ya. Ada charger firmware-nya, ada zoom slide-nya, OLED display, joystick, mode button-nya, ada photo button, dan lain sebagainya. Terus samping kiri nggak ada informasi apapun, hanya logo untuk atasnya, dan sebaliknya itu ada informasi kurang lebih untuk fitur 3-axis gimbalnya itu. Oke, langsung aja kita unboxing Zhiyun Crane M2 ini. Di sini dapat hard case-nya, jadi kayak gabes-gabes gitu, tapi kuat kalau dibawa kemana-mana. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum punya tasnya, jadi ini bisa untuk membawa si Zhiyun Crane M2 ini ke dalam tas teman-teman yang lebih gede ya. Oke, ada logo Zhiyun-nya. Terus kita buka, yang pertama itu ada user guide-nya. Di sini panduan cepatnya ini. Dan ada service card-nya seperti ini. Terus ada panduan cepatnya nih. Udah pakai bahasa Inggris ya, jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Cina. Dan kita singkirkan, terus selanjutnya dapat USB. Di sini USB-nya udah Type-C. Kenapa di sini agak ngeblur? Dapat USB Type-C ya, jadi udah universal banget. Sekarang zamannya USB Type-C. Terus dapat strap kecil, jadi bisa digantungin di tangan gitu. Terus yang selanjutnya itu dapat holdernya ini lumayan berat, ini bisa untuk beban juga si holdernya ini, karena memang smartphone kan enteng ya, jadi dikasih beban juga si holder ini pastinya kuat banget ya, karena dari karbon atau besi. Nah ini ya. Terus yang selanjutnya itu ini more-nya, dapat more. Terus dapat tripodnya, jadi kalau nanti misalkan pas saat setting kita nggak perlu pegangin atau suruh temen megangin, jadi cukup menggunakan si tripod ini, jadi biar bisa standing. Terus yang selanjutnya itu dapat ini klem ya, jadi klem bisa untuk tadi buat naruhin di smartphone maupun langsung di kameranya. Dan yang terakhir itu adalah si gimbalnya atau stabilizer mechanical. Jadi bentuknya seperti ini, kita singkirkan dulu. Nah, nanti kita jelaskan masing-masing dari fungsi di gimbal ini. Ini 3-axis gimbal ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah gimbal stabilizernya. Memang bentuknya sangat kecil banget dan bisa buat
mengangkat beban yang lumayan agak berat seperti kamera mirrorless ya, walaupun sekecil ini. Ini cuma sejengkal loh. Bisa aja dimasukkan ke saku, jadi nggak menjadi pusat perhatian kalau misalkan membawa gimbal gitu ya. Jadi ini juga di lock, semua di lock. Jadi nanti kalau misalkan dibawa-bawa lari, itu nggak bakalan goyang-goyang lah, lepas-lepas kan biasanya gitu. Ini udah ada locknya semua. Dan saya jelaskan satu-satu, yang di sini ada LCD monitor untuk informasi nanti mode-nya apa. Terus di sini ada joystick-nya, bisa untuk ngontrol naik turunnya, kanan kiri, dan lain sebagainya. Terus yang sini ada tombol mode-nya, tombol record, ada zoom in, zoom out-nya di sini. Kalau misalkan kameranya support, bisa dikontrol melalui gimbal ini. Terus ada USB Type-C yang tadi udah include di sebelumnya. Terus ada lubang screw untuk tripod juga bisa. Terus ada shortcut-nya. Terus di sini ada tombol menu, tombol power. Terus di sini juga di lock semua. Jadi ini untuk lock-nya, dan ini juga di lock. Di sini di lock, di sini juga di lock. Itu untuk membuka lock yang mutarnya ini dari sini. Gitu, jadi dia ngebuka ya locknya, bisa muter 360 derajat. Terus untuk membuka lock yang di atasnya itu tinggal dikendorin ini, kendorin. Terus ini ditarik, udah dia ngebuka semua gitu. Tinggal nanti kita instalasikan di handphone maupun di kamera. Oke, langsung aja kita instalasikan ke kamera. Nah, oke teman-teman, ini saya coba pasangkan di kamera. Kalau tadi kita di dalam ruangan ya, karena nanti ngetesnya bakalan terbatas banget karena sempit. Dan ini di luar ruangan. Sekarang saya ngerekamnya pakai handphone aja. Dan ini kameranya yang nantinya saya pakai itu G7X Mark III. Ini kamera pocket yang mungkin sangat kecil banget, yang cocok buat ngevlog. Dan di sini kita coba pasangkan. Jadi ini yang pasti di bawahnya udah kita pasang tripodnya. Kemudian kita unlock dari penguncinya ini. Kemudian kita pasangkan flatnya ke dalam gimbal. Terus kemudian kita kunci. Kemudian seimbangin. Ini kan nggak seimbang nih. Ini nggak seimbang. Kemudian pastikan agar seimbang. Nantinya kan biar payloadnya atau beban dari si gimbalnya ini nggak terlalu bekerja keras, karena memang menahan beban dari kamera ini. Ini bisa diturunin dikit. Nah, ini udah, karena ini pakai lensanya belum keluar ya, jadi bebannya masih agak ke belakang. Kemudian kita nyalain seperti ini. Ini kan udah seimbang, ya nggak terlalu seimbang banget, nggak apa-apa ya, karena nanti bakalan lama ngesetnya kalau misalkan seimbang banget. Nah, kita coba nyalakan di sini. Maaf ya kalau misalkan kualitas videonya itu nggak terlalu bagus, karena ini menggunakan handphone aja, dan di luar ruangan. Kalau misalkan suaranya juga berisik, karena memang di sini banyak lalu lalang orang olahraga ya. Kemudian kita nyalakan, ini udah nyala di sini PF, dan dia seperti kepala ayam. Dan kita coba rekam dulu ya. Ini terlalu terang banget, kita mungkin naikkan shutter speed-nya. Masih terlalu terang. Dan di sini enaknya ada ND filter, jadi bisa kita buat agak gelap dikit. Ini udah saya rekam, saya menggunakan handphone aja nih. Dan pakai mic eksternal di luar ruangan, tepatnya di GBK ya. Nah, ini kan gerak-gerak gini, kameranya masih tetap sama gitu ya, stabil. Ini mode PF. Mode PF, kemudian saya rubah ke mode F aja. Nah, ini mode F itu kalau saya putar gini dia ngikutin. Nah, ngikutin. Kalau yang PF tadi itu ngikutin tapi naik turunnya enggak. Kalau yang F tadi itu naik turun dia ngikutin, follow gitu. Bahasanya bahasa standar aja ya, biar mungkin mudah dimengerti. Jadi kalau naik turun
dia akan ngikutin. Tapi kalau yang PF itu naik turun nggak ngikutin, tapi kanan kiri dia masih ngikutin. Nah, kemudian mode yang selanjutnya itu, nah ini mode Go. Mode Go ini untuk yang sport, karena kan kalau ngikutin PF tadi atau F itu kan bakalan slow ya, kalau ngejar orang yang lari atau sport atau main sepeda kan nggak bakalan terkejar dengan nggak dapat momennya. Makanya ini mode Go. Saya mungkin lihatin ke teman-teman, ini modenya Go ya. Ini kayaknya kameranya nggak miring dikit kayak. Nah, ini udah nggak terlalu miring. Ini mode Go, jadi dia sport. Untuk yang sport gini, dia ngikutinya cepat. Nah, kemudian kita beralih ke mode F. Nah, ini mode V. Ini mode yang mungkin saya suka karena bisa dibuat manual tetapi muter seperti ini. Nah, muter seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau dapat footage yang keren, itu bisa ngambil dengan seperti ini. Kita balikan ke mode PF dengan klik sekali gini. Dia akan kembali ke depan gini. Kita klik 2 kali, dia akan balik ke depan. Jadi, tuh, stabil ya. Nah, kalau untuk mode vlog itu klik 3 kali. Klik, jadi pencet ini 3 kali, cepat gitu ya. 1, 2, 3. Nah, dia akan muter ngevlog gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau buat ngevlog. Nah, tapi di sini pastikan modenya F ya. Dia ngefollow ya kalau kita putar gitu ya. Gitu. Naik turun gitu dia ngikutin. Oke. Untuk ngembalikan ke depan, pencet 3 kali lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia balik lagi ke depan. Oke. Dan kita coba ya buat jalan dan coba buat lari. Seperti apa di mode PF. Tapi karena memang nggak ada yang ngamerain, jadi nanti hasilnya dari sini aja ya teman-teman. Nyontohin 2 kamera gitu nggak bisa karena kamera saya pasti nggak ada yang ngejagain. Oke, langsung aja kita beralih ke kamera si G7X Mark III ini dengan gimbal Zhiyun Crane M2. Oke, balik ke sini. Dan mungkin segitu dulu review singkat mengenai Zhiyun Crane M2 dan kamera G7X Mark III ini sekalian. Nanti biar teman-teman tahu kualitasnya juga videonya dan kualitas dari stabilisernya si Zhiyun Crane M2 ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu, channel ini adalah channel yang ngebahas tentang elektronik, gadget maupun alat produksi konten kreatif. Kalau misalkan teman-teman belum subscribe, langsung aja subscribe dan klik tombol loncengnya biar dapat updatean video-video saya yang terbaru. Oke, terima kasih.